nggak mau Peggy kayak Jessica Wongso. Ya, wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Betul. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi Tidak yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu. Ya kan ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83, no? 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Saya mohon maaf, keterangan Bapak tidak logik. Maksudnya mengarang gitu. Iya, Rasman. Halo, assalamualaikum, Neter. Pak Rasman mengatakan dia akan mencari titik terang. Tapi apa cuman karena aku ini yang IQ-nya nggak nyambung ya? Pas mendengar penjelasan demi penjelasan dari Pak Rasman, semakin gelap ya. Rasanya kok malah semakin kabur ya. Para netizen yang sudah mengikuti sejak lama kasus ini, kita kan sudah melakukan prediksi-prediksi dengan bukti-bukti terbaru, harapannya itu ke depan. Jadi nggak ngulang lagi gitu. Sebagian netizen sebetulnya sudah nggak peduli ini dengan cerita ayah Peggy nikah siri, dengan cerita Peggy di Bandung dikenalkan sebagai Robi supaya nggak ketahuan oleh ibu tirinya. Netizen juga sudah nggak peduli itu dengan cerita bahwa ayahnya Peggy itu di Bandung namanya kalau di Cirebon Rudi Setiawan jadi Saprudi supaya bisa menikahi gitu ya janda yang dia temui tanpa seizin ibunya. Nah jadi ini kita para netizen ini yang mengikuti kasus ini dengan harapan cepat selesai sama Abang Rasman ini dibawa tarik mundur ke belakang yang sebetulnya ini sudah kita ikuti, bahkan sudah berkembang sebetulnya. Yang sekarang menjadi harapan netizen ini kan apakah kesaksian dari beberapa saksi ya yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap adalah anggota geng motor, bahwa dia tidak melihat Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap ada di TKP gitu. Nah maunya kan itu yang dibahas dan disikapi supaya ada titik terang. Apakah dia salah tangkap atau memang dia pelaku. Sebenarnya ada yang lebih lebih logik ya. Bang Rasman itu kalau nuduh orang gampang banget ya. Orang ngomong nggak logik. Padahal dia juga kadang kan nggak logik ya. Gitu. Dia kadang nggak logik. Dengan menarik sudut-sudut yang sebetulnya keterkaitannya itu sebetulnya kadang jauh. Nah, ada yang lebih logik sebetulnya. Ketika ada ketua geng motor XTC itu mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini bukan anggota dari geng motor, tapi almarhum Egy itu memang anggota dari geng motor XTC 47 Sumber. Dia ada data. Ternyata di geng motor itu kalau menurut ketuanya mereka organisasi. Jadi kalau data-data rekrutmen para member itu data-datanya tercatat dan Peggy Setiawan nggak ada. Nah tapi semalam itu kan yang mengikuti cukup panjang di televisi ya. Justru digiring nih kasus nikah siri Parudi, kasus Parudi mengganti nama di Bandung, digiring nih orang Mbah Rasman dengan simpulan Parudi ini seorang pembohong gitu, sehingga apapun kesaksian yang diberikan itu bohong, terus dibungkus karena bapaknya pembohong. Pak Rasman juga menyimpulkan Peggy Setiawan anaknya pembohong,
Sampailah pada ke suatu kesimpulan karena ayahnya dan anaknya ini pembohong, Pak Rasman akhirnya mengakui tentang Peggy ini pelakunya. Nah, kalau kita nonton debat-debat kayak gitu, bukannya menjadi cerdas ya, kelihatannya seru ya orang berdebat-debat. Kasihan ya, ayahnya Peggy Setiawan ini kan dalam kondisi tertekan, bersedih gitu ya, dia bingung harus cari perlindungan kemana gitu. Kalau terus proses sebetulnya bukan mirip suatu debat ya, aku lihat sih lebih ke Pak Rasman itu udah kayak penyidik polisi yang menginterogasi. Dan kalian setuju nggak, Pak Rasman itu seolah-olah kalau di suatu forum kok nggak ngasih ya orang kesempatan berbicara, bisa lebih leluasa mengungkapkan apa yang mereka tahu. Jadi dia tuh maunya memotong, kalau tidak setuju langsung dipotong, terus melakukan penekanan gitu. Gini ya, dalam kondisi tertekan, seseorang itu bisa memberikan keterangan yang berubah, itu bisa, namanya juga tertekan. Dalam kondisi tertekan, bahasa kasar kita itu sederhana gitu ya, proses berpikir itu mumet. Sehingga ketika mereview, memanggil, kemarin jawab apa, hari ini jawab apa, itu bisa beda. Ya, kan pada banyak kasus kayak gitu, Anda juga ikut kali, misalnya kayak di kasus Vina Subang, Danu kan begitu juga, berubah-ubah karena dia kondisinya tertekan dan tidak bisa disimpulkan salam jawaban yang keberapa itu yang benar, tapi nggak bisa langsung diponis kayak gitu. Dari waktu ke waktu, dari debat ke debat, dari wawancara ke wawancara, aku heran ya cara Pak Rasman mengungkapkan pendapatnya secara dia ingin menunjukkan bahwa dia pakar hukum dengan pendidikan hukum yang cukup mumpuni, tapi kita masyarakat justru sulit menerima kalau dia mengatakan orang ini nggak logis gitu. Padahal kita yang emang nggak setara ya, di bawah dia IQ-nya nggak paham dengan yang dia jelaskan, tarik ulur mundur ke belakang, mengkait-kaitkan yang saya jelaskan ya. Nah, pergantian nama dari Peggy Setiawan diungkapkan sebagai lobby tidak penting lagi bagi kami masyarakat. Begitupun cerita nikah siri ayahnya Peggy dan berganti nama menjadi Al-Satudi tidak penting lagi bagi kami yang mengikuti kasus ini. Yang penting bagi kami adalah adanya keadilan bagi Peggy Setiawan juga bagi almarhum yang menjadi korban pembunuhan di kasus Cirebon. Setuju dengan pendapat saya? Silahkan komen, tapi nggak boleh debat kusir, motong, dan sok pinter sok jelas. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peggy, ini benar kerja di sini? Betul, pernah kerja di sini. Pernah bener ya? Pernah. Peggy Setiawan yang kerja di sini kan ditangkap. Ya. Kalau Bapak melihatnya ya, pada saat 2016 kan kerja di sini. Itu menurut Bapak itu benar nggak? Cerita. Takut salah, Pak. Ya. Takut salah ya. Tapi yang jelas sih kalau 2016 benar kerja di sini ya. Cuman kalau untuk disuruh saya menduga, ya maksud kira-kira itu salah enggaknya saya nggak berani ngomong. Iya. Ya. Tapi kalau Pasti ya, mereka pernah kerja di sini. iya, kan Bapak punya apa sih namanya penilaian ya, punya feeling ya. Mereka semua kan mengatakan saksi-saksinya ya kayak Bondol, kayak Ibnu, kayak Robi kan pada saat kejadian itu lagi berada di sini kan gitu. Nah, artinya memang Bapak pastikan benar-benar memang ada pekerjaan di sini, betul ya. Paling hanya itu Pak ya yang bisa Bapak konfirmasi ya. Oke teman-teman, tadi kita melihat ya statement beberapa kasus dari Vina Cirebon ini, mulai dari Hotman Paris ya, Otto Hasibuan, dan juga klarifikasi di TV, ayah Peggy dipanggil,
Jadi di sini ya tentunya benar kata Mbak yang tadi, kita di sini hanya butuh keadilan ya. Keadilan siapakah benar Peggy Setiawan ini pelakunya atau tidak, itu dia adil seadil-adilnya. Dan juga sudah banyak nih untuk saksi-saksi yang menyatakan Peggy ini di Bandung dan juga menyatakan Peggy ini tidak terlibat. Jadi kita tunggu aja ya verifikasi selanjutnya apakah bersalah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.